Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat 21, beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya siapa? Ya, namanya Yusuf. Siapa dari antara adik-adik sekolah minggu yang pernah mendengar nama Yusuf? Coba angkat tangannya. Siapa nih yang pernah mendengar nama Yusuf? Atau adakah dari antara adik-adik sekolah minggu sekalian yang bernama Yusuf? Siapa tahu kalau ada yang namanya Yusuf, boleh ditanya sama papa mamanya, "Pa, Ma, apa ya arti nama Yusuf? Kenapa namaku Yusuf?" Jadi, adik-adik sekalian tahu tidak? Yusuf itu dulu dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang ke sumur, dijual menjadi seorang budak, dimasukkan penjara. Kasihan ya. Bayangkan, kakak-kakaknya sendiri yang membuang dia, yang menjual dia sebagai seorang budak. Seharusnya kalau kita punya kakak, punya abang, maunya kakak abang kita itu mengasihi kita. Kalau kita punya adik, kita kasihi adik kita. Kita kasihi abang dan kakak kita. Saling mengasihi satu sama yang lain di tengah-tengah keluarga. Tapi apa yang terjadi? Ketika si Yusuf dibuang di sumur dan dijual, apakah Yusuf marah-marah? Apakah Yusuf punya dendam? Apakah Yusuf mau balas? Ternyata luar biasa ya adik-adik sekolah minggu, ternyata dia tidak membalas. Justru Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Wah, hebat ya adik-adik sekolah minggu ya. Jadi bagaimana kalau adik-adik sekolah minggu sekalian? Kalau misalnya ada yang berbuat jahat, kalau misalnya ada yang mengganggu, kalau biasanya ada yang mengejek kita, mengambil pensil kita, mendorong-dorong kita, mungkin kita akan membalasnya. Tetapi Yusuf berbeda. Dia tidak membalas, tapi justru mengampuninya. Jadi pada waktu itu adik-adik ke sekolah minggu, ketika ayah mereka meninggal, ayahnya bernama Yakub.
Jadi ketika ayahnya Yakub meninggal dunia, kakak-kakak Yusuf ini menjadi sangat takut. Kenapa dia takut ya, kakak-kakaknya? Mereka berpikir, wah, jangan-jangan sekarang Yusuf akan balas dendam karena dulu kita sudah jahat sama dia, karena kita dulu sudah buang dia, karena kita dulu sudah menjual dia. Jadi, mereka datang dan meminta ampun kepada Yusuf. Yusuf, ampuni kami, maafkan kami, karena kami dulu sudah jahat samamu. Seperti itulah yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf. Tapi, adik-adik sekolah minggu tahu tidak? Yusuf jawab apa? Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya, kamu memang dulu jahat sama aku. Tapi, Tuhan pakai semua itu menjadi kebaikan. Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku sayang sama kalian. Wah, luar biasa ya adik-adik sekolah minggu ya. Si Yusufnya bersedia mau mengampuni dan tetap mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kita juga, anak-anak sekolah minggu, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya juga harus bersedia mengampuni orang lain seperti Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Terlebih sebagaimana Tuhan juga mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ayo kita semua katakan sama-sama, aku mau mengampuni seperti Yusuf. Ayo semuanya sama-sama mengatakan, aku mau mengampuni seperti Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu sekalian, kita harus percaya. Percaya apa ini, Amang? Percaya bahwa Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Lihat, melalui firman Tuhan, dulu Yusuf menderita. Dulu Yusuf dibuang. Dulu Yusuf di penjara. Dulu Yusuf dijual. Tetapi Tuhan mengubah penderitaan Yusuf menjadi sukacita, menjadi kebaikan, tidak hanya untuk Yusuf sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudaranya dan juga untuk bangsanya. Sehingga Yusuf menjadi orang yang penting di Mesir pada waktu itu. Dia bisa menolong keluarganya dan dia bisa menolong kaum atau bangsanya. Memang kita juga, adik-adik sekolah minggu, kadang mengalami hal-hal yang bikin sedih. Apa coba contohnya? Misalnya, dimarahin mama, dapat nilai yang tidak baik, nggak jadi liburan. Tentu kita akan sedih. Tapi ingat ya, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Kita hanya perlu percaya dan tetap setia kepada Tuhan sebagaimana Yusuf. Walaupun dia menderita, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahwa hal-hal yang tidak baik bisa diubah Tuhan menjadi hal-hal yang luar biasa baiknya dan mendatangkan sukacita bagi kita. Amang mau kasih sebuah gambaran nih. Gambarannya adalah lem dan gunting. Siapa yang tahu lem? Ya, semuanya mengangkat tangan ya. Apa kegunaan lem? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Kalau lem itu untuk melekatkan, menempel, merekatkan. Yang kedua, siapa yang tahu gunting? Angkat tangannya. Wah, semuanya tahu gunting ya. Apa fungsi gunting? Kegunaan gunting untuk apa? Untuk untuk memotong. Jadi, kalau kita marah dan membalas orang yang berbuat jahat sama kita, kita itu sama menjadi seperti sebuah gunting. Kenapa? Memutus pertemanan. Tapi kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita mau mengampuni, kita menjadi seperti lem.
merekatkan kembali, menempel kembali, melekatkan kembali hati yang terluka, sehingga kita bisa berteman lagi, bersahabat lagi, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik sekolah minggu mau jadi lem atau gunting? Iya, tentu kita mau jadi lem. Jadi adik-adik sekolah minggu sekalian, kalau Yusuf mau dan bisa mengampuni, kita semua anak-anak sekolah minggu juga bisa. Kita juga anak-anak sekolah minggu pasti bisa. Siapa di sini yang mau mengampuni, memaafkan orang lain, kesalahan teman-temannya, kesalahan sahabat-sahabatnya, kesalahan abang kakaknya dan adik kakaknya? Siapa yang bersedia? Angkat tangannya. Wah, semua bersedia ya, puji Tuhan. Mengampuni itu memang susah ya, tapi bisa kok kalau kita semua mau minta tolong kepada Tuhan. Jadi, di dalam doa kita pun, kita boleh bilang begini adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus, ajari aku mengampuni seperti Yusuf. Coba, semuanya mengatakan, sama-sama kita mengatakan, dilipat tangannya, ditutup matanya, sama-sama kita mengatakan, Tuhan Yesus, ajari aku mengampuni seperti Yusuf. 1, 2, 3, ya. Tuhan Yesus, ajari aku mengampuni seperti Yusuf. Amin. Tuhan memberkati.